Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk wal furqan dan sebagai pembeda. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana mulianya bulan Ramadan, demikian juga Al-Quran sangat mulia karena Al-Quran juga turun di bulan yang sangat mulia ini. Karena kemuliaan Al-Quran itulah maka membaca Al-Quran, bahkan melafalkan 1 dan 2 huruf pahalanya sangat besar di sisi Allah, apalagi jika itu dilakukan di bulan yang sangat mulia seperti sekarang ini, yaitu bulan Ramadan. Tentang keutamaan orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Di antaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, wa aqamus sholata, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mau menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirrau wa alaniyah, baik berinfaknya secara sirri, secara rahasia, tidak diketahui oleh orang lain, wa alaniyatan, maupun infaknya itu diketahui oleh orang lain, yarjuna tijaratan lan tabur, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak akan rugi, tidak akan hancur. Liwaffiyahum ujurahum, Allah akan mencukupkan kepada mereka pahala-pahala mereka tentunya di hari kiamat, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah mereka keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu zat yang maha banyak ampunannya, syakur lagi maha berterima kasih kepada pengabdian hambanya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas memberikan isyarat kepada kita semuanya tentang keutamaan tilawah Al-Quran, apalagi di bulan yang sangat mulia ini. Tilawah Al-Quran itu ada 2. Yang pertama adalah tilawah lafdiyah, yaitu melafalkan dan membaca ayat-ayatnya huruf per huruf. Kemudian yang kedua adalah tilawah hukmiyah, yaitu membaca, mentadaburi, mengkaji, serta memahami makna-makna Al-Quran.
kedua-duanya baik tilawah lafdhiyah maupun tilawah hukmiyah memiliki keutamaan yang sangat besar, dan bahkan itulah memang tujuan diturunkannya Al-Quran kepada kaum muslimin. Tilawah lafdhiyah, membaca satu huruf, membaca lafal-lafal Al-Quran. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran walaupun sekedar membaca lafal-lafalnya ini. Di antara hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian di beberapa hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa 'alai syakun lahu ajroni. Ini saya potong hadisnya. Orang yang membaca Al-Quran dan dia merasa kesulitan membacanya, alias grodal-gradul dalam bahasa Jawa, dan dia merasa berat, justru orang tersebut akan mendapatkan 2 pahala. Apa 2 pahala itu? Yaitu pahala yang pertama membaca lafal-lafalnya, dan yang kedua adalah pahala karena dia merasa berusaha dengan sangat berat untuk bisa membaca Al-Quran. Artinya, Masya Allah, hadis ini memberitahu kepada kita semuanya bahwa membaca Al-Quran berupa lafal-lafal Al-Quran itu pahalanya sangat besar, baik itu mahir ataupun masih grodal-gradul sebagaimana umumnya yang kita lihat saat ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tilawah hukmiyah, yaitu mentadaburi, membaca maknanya dan isinya serta mengamalkannya. Dan inilah memang tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran adalah kitab petunjuk, Al-Quran adalah kitab petunjuk dan teknis juknis bagi kehidupan manusia. Maka manusia akan bisa selaras hidupnya, manusia akan tahu jalan mana yang harus ditempuhnya, manusia akan tahu apa perbuatan-perbuatan yang harus dilakukannya untuk menempuh sukses di dunia dan di akhirat. Tidak bisa lain kecuali kita harus membaca isi-isi Al-Quran itu atau tilawah hukmiyah. Dan itu pula lah yang diisyaratkan oleh Allah di surat Al-Baqarah yang dikaitkan dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Quran diturunkan oleh Allah adalah semata-mata sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan juga sebagai pembeda mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, seyogyanya bagi kaum muslimin selalu untuk tilawah lafdhiyah maupun tilawah hukmiyah ini, karena kedua-duanya sangat berfaedah dan bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya adalah dalam rangka menempuh keselamatan hidup di dunia, dan paling utama adalah bisa selamat di akhirat. Dan semuanya tidak ada lain kecuali kita harus membaca Al-Quran baik lafal maupun isinya. Demikian saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.